Anies. Presiden kita. Assalamualaikum Pak Haji. Siap. Presiden kita. Foto aing buru. Indonesia. Dan Pak Kasubag ini mewakili seluruh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan jumlah pemilih yang hampir 3-4 juta ini bisa kita dapatkan. Amin. Proyek di Kabupaten Bogor. Demikian teman, hari ini juga kami kedatangan yang sedang kampanye, Pak Anies, Pak Buya, kemudian mampir yang memantapkan dari 3 Bogor, sehingga alhamdulillah juga kebetulan hadir. Dan terakhir nanti para buruh pada hari ini kita akan ada diskusi penyampaian tentang aspirasi dan poinnya bagaimana ke depan kita membantu buruh di Kota Bogor ini. Untuk selanjutnya kami mohon apakah di... Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Terima kasih sudah hadir di sini dan para tokoh masyarakat, para tokoh buruh yang berkumpul. Ini kalau menurut catatannya ada 14 serikat, kemudian persatuan, dan kalau lihat dari jumlah yang tadi menyampaikan aspirasi, sudah cocok jadi kesebelasan buruh. 11 deh. 11 siapa yang menjadi kiper ini? 11. Dan semua dia sampaikan, saya sampaikan terima kasih. Apa yang sudah tadi diungkapkan sesuatu yang jamak kita dengar di banyak tempat yang menggambarkan bahwa ada kondisi yang jauh dari ideal yang hari ini sedang dihadapi oleh para buruh. Nah, kami menangkap aspirasi itu, saya tulis semuanya nih, teman-teman. Jadi aspirasi yang tulis, dan ada yang rekam juga, jadi menjadi bekal bagi saya. Dan teman-teman, saya selalu sampaikan bahwa ikhtiar dan perjuangan yang kami coba bawa adalah perjuangan untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan. Dan kita semua sadar, seperti tadi disampaikan oleh Bung Slamet Widodo, bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah pegangan dalam bernegara. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan secara eksplisit apa yang menjadi tujuan mengapa kita hidup bernegara. Jadi mengapa kita bernegara? Jadi kalau kita bertanya hari ini tentang bagaimana Indonesia seharusnya, maka bukan seharusnya menurut pikiran kita masing-masing. Karena kita sudah bersepakat untuk mendirikan sebuah negara namanya Indonesia. Dan negara itu menyatakan tujuannya, menyatakan cita-citanya, menyatakan janjinya. Tertulis di mana? Tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan apa kalimat penutup di situ yang harus menjadi ingatan kita semua, pegangan kita semua? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini bukan ide saya, bukan gagasan saya. Ini adalah ide dasar mengapa kita berrepublik, mengapa kita bernegara. Dan ini harus disadari oleh semua, profesi apapun, sektor apapun, bahwa negeri ini didirikan supaya terjadi rasa keadilan. Nah, tentu kita tidak ingin keadilan dalam kemiskinan, bukan? Kita ingin keadilan dalam kesejahteraan. Jadi kita tidak mungkin hanya maju sebagian, harus maju bersama, maju kolektif. Nah, ini juga yang menjadi prinsip. Jadi saya sering sampaikan, kalau berbicara besok, setiap orang berkampanye bisa mengatakan apa saja untuk besok. Yang mengatakan tak perlu bawa bukti, yang mendengarkan tak bisa membantah. Sama-sama tentang masa depan. Betul tidak? Tentang masa depan gimana mau dibantah? Belum kejadian. Tapi ini yang saya ingin sampaikan pada semua. Saya membawa pada Bapak Ibu sekalian catatan rekam jejak apa yang sudah kami kerjakan di Jakarta.
Dan Jakarta adalah pusat perekonomian kita. Jakarta adalah pusat kegiatan di mana ada pembawa modal dan ada pembawa tenaga. Ada yang bekerja dan ada yang memberikan pekerjaan. Dan dalam proses itu saya sampaikan harus ada rasa keadilan. Dan kemudian di Jakarta ambil kebijakan-kebijakan itu. Bila kenyataannya biaya hidup belum setara dengan pendapatan, pengeluaran nggak seimbang dengan pendapatan, maka harus kita bereskan ini. Satu, yang paling mudah adalah dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua, ada dengan menurunkan biaya hidup. Jadi negara di Jakarta hadir dengan menurunkan biaya hidup dengan berbagai macam fasilitas untuk para pekerja yang ada di Jakarta. Jadi saya ingin tunjukkan kepada semua sekalian bahwa kami mengandalkan prinsip yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kami coba terjemahkan dalam kebijakan ketika bertugas di Jakarta, dan insya Allah pendekatan yang sama juga yang nanti akan diteruskan bila diamanati untuk mengurus Republik Indonesia. Jadi item-item ini semua tentu harus dibereskan, ya. Termasuk bicara tentang perlindungan bagi perempuan, Bu Erni tadi, bicara RP3 misalnya perlindungan perempuan. Lalu sekalian saya sampaikan, kalau negara memperhatikan 4 unsur di masyarakat, 4, maka yang lainnya akan terbereskan. 1, perempuan. 2, lansia. 4, penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat adalah anak-anak. Bila 4 ini dapat prioritas, yang lainnya terbereskan. Yang lain terbereskan. Tapi bila 4 ini terabaikan, maka yang lain juga akan mudah terabaikan. Dan karena ini yang paling rentan, yang perlu perhatian serius. Perempuan, terutama perempuan hamil, terutama ibu hamil, ibu yang punya tanggung jawab. 4, lansia, perempuan sebagai hamil, kemudian penyandang disabilitas dan anak-anak. Nah, ini adalah kelompok. Jadi ini kami seriusin sekali, saudara. Jadi kami ingin sampaikan apa yang tadi diungkapkan itu aspirasi yang sahih, itu aspirasi yang dirasakan di masyarakat, dirasakan apalagi di buruh, dan terungkapkan berulang-ulang dalam setiap pertemuan. Dan itu menunjukkan bahwa ada masalah yang harus kita bereskan sama-sama. Bila iklim di dalam hubungan industrial, hubungan perburuan ini sehat, maka ekonomi kita akan take off. Ekonomi akan take off. Tapi bila ini tidak sehat, maka stabilitas tidak ada. Kenapa tidak ada stabilitas? Kalau saya lihat, ini ukuran paling sederhana nih. Apa sih tanda ada kedamaian itu? Kedamaian itu tandanya bukan tiadanya konflik. Kalau nggak ada konflik berarti damai, bukan. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ kedamaian yang sesungguhnya. Ada damai itu bukan konflik. Kenapa? Karena ada yang jaga di situ bawa pistol, damai semua. Ada yang konflik, kenapa? Kalau ada yang ngejaga, ya bawa pistol, bawa kentongan nih, berantem pukul ya, hantam semua. Itu adalah kedamaian dalam ketegangan, kedamaian dalam rasa takut. Tapi damai dalam keterpaksaan, damai yang sesungguhnya karena semua mengatakan jangan dirusak, karena kita semua mendapatkan manfaat yang adil. Buat ini terjadi di Republik ini. Itu yang kita cita-citakan sama-sama. Nah, perjuangan ke sana fase awalnya apa? Semua perubahan hanya bisa terjadi kalau punya tanda tangannya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada tanda tangannya nggak bisa. Jadi mau sehebat apapun kita berbicara, kalau tidak ada tanda tangan nggak bisa. Sudah pernah merasakan kan? Sering merasakan. Karena itu, mari kita ikhtiarkan. Jadi saya ingin sampaikan pada semuanya, Bapak Ibu. Saya pun menjadi calon saat ini itu barangkali berbeda dengan umumnya. Saya dalam posisi sebagai orang yang bertugas di Jakarta selesai tugas. Kalau dijalankan oleh partai Pak Rohiyati sama-sama sama kita selama perjalanan di Jakarta. Yang pertama menjalankan Nasdem yang tidak bersama-sama sebelumnya. Mereka memutuskan. Dan apa yang terjadi pada Nasdem? Penuh tantangan, bukan?
Banyak WA group bercerita, betul? Bercerita. Kalau kami ini tidak kecil. Karena itu saya melihat apa yang sedang diembankan kepada kami ini bukan sekedar untuk meraih posisi. Karena kalau partai-partai itu mencari raih posisi aja, barangkali nggak usah lewatin rute begini, rute yang repot, rute menentang tangan. Mereka sedang menginginkan adanya perubahan yang substansial. Dan saya diamanati untuk membawa amanat ini. Saya tidak mungkin sendirian. Hidup perubahan. Jalan sama-sama. Mari kita sama-sama. Siap jalan sama-sama? Siap. Bogor harus menang. Siap. Bogor harus menang. Tadi sampaikan. Berapa yang kali? Bogor 3,8 juta. 3,8 juta DPT-nya. Berarti harus berapa persen di sini? Harus berapa persen nih? Kalau 100 malah kurang ini. Kurang seru. Ya, jadi maksud saya begini, agenda ini semua nggak mungkin bisa kita laksanakan. Nggak mungkin, tidak ada pembicaraan itu. Kenapa? Saya sampaikan, saya bawa rekam jejak nih yang saya kerjakan di Jakarta. Cara pendekatannya begini. Insya Allah itu yang akan diteruskan. Item-itemnya macam-macam. Tapi untuk bisa ke sana kita harus menang. Dan kalau menang berarti harus dapat suara. Suaranya nggak boleh cukup, suaranya harus lebih. Berarti di sini harus berapa? 50%. Ya, nah sepakati kita sepakati. Jangan sampai sepakatnya di sini saja. Lalu pekerjaannya bismillah nanti. Sama-sama kita kerjakan. Insya Allah kita kerjakan sama-sama. Ini saya bawa, ini akan saya perhatikan, dan saya selalu sampaikan, bukan saja kepada teman-teman. Ketika saya bertemu dengan birokrasi, ketika saya bertemu dengan pengusaha, yang saya sampaikan sama. Kalau saya ketemu para birokrasi, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, 20 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 30 tahun yang lalu di mana? Memang seseorang? Bukan. Kalau nggak ada negara hadir nyekolahin, nggak jadi nih duduk di kantor-kantor ini semua. Nggak punya tuh tanda tangan. Negara, dan negara mengatakan apa? Saya mengikhlaskan Anda, kemudian Anda menjadi bagian dari negara. Buatlah negara ini memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. Sama. Semua pengusaha punya pabrik di sini. Cek 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, apa mereka? Negara memberikan kesempatan, memberikan kemudahan perizinan, kemudahan akses permodalan, lalu tumbuh besar. Ketika tumbuh besar, berikanlah kesempatan untuk dirimu mengangkat derajat saudara-saudaranya yang bekerja di perusahaan Anda. Kebanggaannya itu bukan hanya pada profitnya tinggi, tapi apa? Pada semua yang bekerja ikut sejahtera dan bersyukur. Saya ingin buruh yang bekerja di sebuah perusahaan bisa bilang sama pemilik perusahaannya, saya bersyukur bekerja di tempat Anda. Jangan sampai yang muncul sebaliknya, saya menderita kerja di tempat Anda. Tidak. Dan kalau itu terjadi, berarti sudah timbul rasa keadilan. Apa sih kebanggaan yang akan disampaikan pada anak-anaknya? Angka rupiah udah tinggi. Naik turun profit itu hanya muncul nanti di laporan keuangan. Tapi kepuasan batin itu didapat dari orang yang bekerja dan bilang, ini orang ini yang benar nih. Pengusaha yang buat kita semua merasakan keadilan. Anak saya sekolah dengan benar, ketika sakit ditangani dengan benar, kesehatan kita aman, masa depan lebih baik. Itu kebanggaan yang nggak ada nilainya. Dan itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman pengusaha. Karena teman-teman pengusaha itu juga sesuai punya hati, tapi harus kita ada bicara juga. Dengan begitu kita bangun sebuah ikhtiar bersama. Ini bukan untuk kelompok ABC. Ini adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para pendiri republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja teman-teman, sambutan dari kami. Terima kasih. Nanti apa yang dari akhir ini kita bawa, insya Allah menjadi misi yang bisa kita laksanakan sama-sama. Demikian ya, kalian terima kasih. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, Pak. Biar lebih kompak, kita nyanyikan. Ya, saya usul menyanyikannya 2 kali. Ya. Jadi begitu selesai sampai ujung, langsung teruskan yang kedua. Ya. Ya. Kita mulai. Berdiri semua ya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih.